warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi S1, akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan. Dan perkenalkan, saya Zahra Sintia Azumi. Perkenalkan, saya Wiwi Ipsdianti. Perkenalkan, nama saya Ngerdian dari kelas C007. Langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi ke dalam jurnal. Mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi seperti kwitansi penjualan, pembelian, invoice, nota-nota pembelian, direkap, dimasukkan, debit kredit ke dalam jurnal. Pembuatan jurnal umum ini dilakukan untuk mempermudah pencatatan bukti transaksi ke buku besar. Dalam mencatat jurnal umum ini, debit dalam akuntansi adalah kolom kiri akun. Sebaliknya, kredit berarti kolom kanan akun. Kita dapat membuat dengan contoh yang sudah disediakan berikut ini. Yang kedua, pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Buku besar merupakan bukti pencatatan akuntansi yang berisi postingan-postingan terpisah dari setiap akun kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, pinjaman, ekuitas pemilik, pendapatan penjualan, dan berbagai jenis beban. Buku besar difungsikan untuk memisahkan mana postingan masing-masing agar sesuai dengan akun masing-masing. Rencana saldo. Menyusun rencana saldo merupakan daftar yang memuat seluruh saldo akun baik, saldo debit di kiri, dan saldo kredit di kolom kanan. Jumlah debit dan kolom kredit neraca saldo harus sama. Fungsi neraca saldo adalah untuk membuktikan kesamaan debit dan kredit posting dari jurnal ke buku besar. Neraca saldo membantu menemukan kesalahan dalam jurnal akuntansi dan posting. Neraca saldo juga menjadi data besar dalam menyusun laporan keuangan, yaitu debit kredit harus seimbang. 4. Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di sini dimaksudkan untuk memastikan dasar aktual dalam akuntansi dan untuk menyesuaikan nilai dalam neraca saldo. Adapun beberapa akun-akun yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian dijelaskan pada bagian berikut. A. Beban dibayar di muka. Sudah dibayar tunai tetapi belum digunakan seperti beban sewa, beban asuransi, beban iklan. B. Beban yang masih harus dibayar, yang sudah terjadi tetapi belum dibayar tunai atau belum dicatat seperti beban bunga dan lain-lain. C. Pendapatan diterima di muka. Kebalikan di beban dibayar di muka seperti pendapatan jasa iklan. D. Pendapatan yang masih akan diterima. Kebalikan dari beban yang masih harus dibayar seperti contoh pendapatan bunga dan lain-lain. Kelima, neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Hal ini difungsikan untuk memperkirakan neraca saldo tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian. Jika perhitungan selesai, maka tinggal isikan hasilnya ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk menjumlahkan saldo di kolom kredit dan debitnya untuk tahu apakah posisinya seimbang atau tidak. Berikut adalah contoh neraca saldo setelah penyesuaian. 6. Menyusun laporan keuangan. Laporan yang sudah disusun di neraca saldo setelah penyesuaian tinggal ditulis dengan rapi sesuai ketentuan dan standar laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca saldo setelah penyesuaian sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca atau laporan laba rugi.